Halo Sobat Komiks, balik lagi di channel kita bareng gue Ferly Restu dan juga rekan gue Karin Sabrina. Di episode kali ini kita bakalan ada yang lebih menarik nih Rin. Kalau di episode kemarin kan kita bahas tentang What's in my bag. Jadi apa sih yang dibawa anak ikom gitu ke kampus. Tapi sekarang ada yang lebih menarik itu apa Rin? Nah, pembahasan kali ini kita bakal ngebahas anak PP versus anak kos. Nah, wah, seru banget kayaknya yang di studio. Tapi menurut Karin sendiri nih, kira-kira apa sih maksudnya anak PP versus anak kos ini? Nah, pasti banyak perbedaan gitu dari anak kos sama anak PP. Entah itu dari kendaraan yang mereka bawa ataupun kebiasaan kesehari-hariannya gitu di rumah atau di kosannya. Nah, maka dari itu kita bakal ngundang bintang tamu antara anak kos versus anak PP ini. Nah, dimulai mungkin dari anak PP terlebih dahulu. Boleh masuk nih, ada bintang tamu ya. Oke, di sini udah ada anak PP. Selanjutnya kita panggil dari anak kos. Boleh, sekarang ada anak PP juga dan anak kos nih. Tapi sebelum kita mulai ke sudut pandang masing-masing mengenai apa yang bakalan dibahas, kita bakalan perkenalan dulu nih. Dimulai dari sebelah kanan yang wanita. Ada dulu. siapa nih? Nama aku Unge. Oke, namanya Unge dari tim PP ya. Tim PP. Dan juga satu lagi ada siapa? nih? Aku Syahid. Aku dari tim PP juga. Oke. Nah, ini kalau dari anak mas ini ada siapa? Oke, aku Haura. Oke, satu lagi. Kalau aku Aklan dari Depok. Enggak, soalnya itu informasi penting. Depok tuh kota terpenting di Indonesia. Kota paling Betul, aman, camkan itu ya. nyaman Dan terkendala. Terkendala. Oke. Terkendala bukan terkendali ya. Bukan terkendala. Nah, ini waktu ngasih sudut pandang masing-masing jangan sampai berantem ya. Oh, enggak. Apalagi kan di sini ada anak Depok ya yang Wes, bisa terkendali. iya. Wes, Oke. saya cinta damai. Cinta Peace. damai. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita juga nggak mau ganggu ya karena di tengah-tengah bener gini. banget. Kita langsung aja kali ya. Keluar kali ya. Kita dari keluar sini, nih. kan, aku. Dipersilahkan. Oke, makasih banyak. Oke, kita langsung mulai aja kali ya diskusinya. Di topik pertama ini nih, gimana perasaan kalian kalau dosen secara tiba-tiba ngebatalin kelas padahal kalian udah sampai di kampus? Langsung dari tim anak PP dulu nih. Kamu dulu. Siapa dulu aku? Kalau aku sendiri yang pasti kesal sih karena aku kalau dari rumah ke sini tuh perkiraan 1 jam. Jadi agak lumayan jauh juga gitu. Apalagi kalau misalkan aku lagi di jalan, terus informasinya tuh waktu di tengah jalan aku nggak buka WA, agak Kesel. sakit banget. Aduin ke dosen. Dosennya siapa? Aduin pokoknya. Dosen ikom tadi itu. Syahid kesel. Syahid kesel ya. Oke, gimana nih? Ini udah mulai adu domba ya. Kalau padahal masih awal-awal nih. Oke. Kalau misalnya dari Ugin sendiri gimana? Kalau aku sama kayak Syahid kesel karena kebanyakan kasusnya itu pas dosen yang ngabarin kitanya udah di jalan ya. Betul banget. Kebanyakan kayak gitu karena dosen tuh kalau ngabarin kadang kan agak 5 menit 5 sebelum menit. atau paling lama kan 10 menit sebelum. Ada yang 1 detik sebelum. 1 detik. Oke, siapa tuh yang detik? Dosen apa 1 detik? Loh. Oh, bareng. Punya chemistry. Kita bareng juga dong biar punya chemistry. Oke, boleh. Oke, mungkin dari anak PP tadi karena kekesalannya di jarak juga ya. Nah, kalau anak kos gimana? Siapa dulu nih? Aku dulu. Oke. Sebenarnya kalau tiba-tiba kelas nggak jadi nggak masalah sih karena kosannya deket juga gitu. Dan kalau kelas nggak jadi juga bisa main atau ketemu Siapa? Doi. ketemu siapa weh lah yang mau ketemu. Iya. Gitu pokoknya. Jadi nggak masalah sih. Malah bagus gitu. Tapi kan kecuali kalau gua lagi di Depok. Tiba-tiba ada kelas offline. Berarti itu enggak ngekos dong. Bisa kan lagi pulang nih. Hitungannya enggak ngekos berarti. Enggak kan ngekos.
udah sewa kosan per bulan 750, kamar mandi di dalam, wifi, Nice udah info, ikut nice wifi. Udah jangan Nice ngomong. info, nice info. Oke. Lanjut. Gitu sih ini. Jadi gimana kalau di Depok gimana kalau lu jadi di Depok terus kelas offline tiba-tiba ngajarin? Ya mikir orang gua di Depok terus kelas offline, astagfirullahaladzim. Tapi kan lu ngapain ke Depok kalau tahu masih ada kelas besoknya gitu, atau kenapa nggak prepare dari hari sebelumnya? Kan tadi katanya dosennya ngabarinnya juga 1 detik. Mana kita tahu. Oke, betul? Betul, bisa jadi. Oke. Kalau dari Aura gimana nih, Hal? Oke, kalau aku sih sama kayak Aklan ya, kayak ya udah kita anak ngekos, kosannya deket gitu kan, tinggal jalan kaki gitu ke kampus ya nggak masalah. Cuma kalau aku sebagai perempuan gitu ya, karena kita kan kalau ngekos kan pasti milih outfit gitu ya, berjam-jam kayak pakai outfit apa nih hari ini ke kampus, terus make up, catokan gitu. Terus kalau tiba-tiba nggak jadi ya kesel, karena kita udah make up, udah pakai baju yang bagus gitu, terus udah nyatok, terus nggak jadi ke kampus ngapain gitu. Jadi agak keselnya di situ sih gitu. Oke, bener juga ya kalau cewek ini ya. Tapi sama kok aku juga nyatok tapi nggak kesel. Tapi kalau cowok-cowok sendiri nih, apalagi kan yang ini ya, yang PP, yang kayak Anissa Bunga sebelum mereka mikirin OTW, mereka juga harus dandan dulu, harus Betul. cari outfit dulu. Berarti Betul. bahkan lebih lama ya dari yang Lebih lama. Ini mungkin Aura siap-siap berapa menit sebelum? Mungkin 2 jam sebelum sih. Ya Allah, Kok sama? astagfirullah, 2 jam. Iya. Ya Allah, gua 2 jam tuh, 2 jam sebelum kelas masih Ya kan beda. Kan belum mandinya, belum milih bajunya, belum dandannya. mandi makanya hit. Cewek-cewek Iya. merasa lebih kesel gitu ya. Iya, dong. karena jadinya make up dan bajunya kan sayang gitu. Apalagi make upnya udah dipakai di muka gitu. Iya. Percuma. Tapi gue pengen tahu nih, kalau dari yang cowok-cowok antara PP sama ngekos, kalian mikirin outfit juga nggak kalau untuk pergi ke kampus? Lihat aja sekarang gimana. Oke, yang penting Mikirin nggak sih? Apa? kaosan. Kaosan. Oh, kaosan. Iya, santai. Santai. Kalau gue sih mikirin ya, walaupun nggak ada bedanya gitu, mau outfitnya bagus atau jelek, sama aja gitu. Karena ketua BEM ya, jadi harus dipandang bagus dong. Betul sekali, betul sekali. Jadi sekarang iya. Kenapa sih kan? Kita next ke pertanyaan kedua. Next. Nah, sekarang topik kedua yaitu uang jajan atau pengeluaran. Boleh nih diceritain mulai dari rata-rata pengeluaran kalian sehari itu kayak gimana nih? Dari tim Kos dulu sekarang. boleh. Dari tim siapa? Kamu Ya dulu. nggak apa-apa. nggak Oh, aku dulu. Sebenarnya pas pertama kali ke Bandung itu gua hitungannya cukup boros gitu, bisa ya pokoknya boros lah gitu, nggak perlu disebutin nominalnya kan ya. Nggak apa-apa Boleh kan? kalau disebut nominal, it's fine. Nggak usah lah, nggak usah. Di atas 1,5 atau di bawah? Tapi itu beda-beda juga ya. Ya pokoknya kehidupnya boros lah gitu. Terus tapi lama-lama mikir saya tidak bisa seperti ini terus gitu. Harus hemat. Makanya sekarang gitu, apalagi udah semester tua, ya dihemat. Kadang masak nasi sendiri, terus beli lauknya di luar gitu. Jadi buat yang sekarang pengeluarannya nggak begitu besar gitu. Tapi kalau di Depok foya-foya? Mau di mana? Nggak nggak ada tempatnya. Depok kan kota religius, nggak ada yang foya-foya gitu. Jadi Tempat apa tuh maksudnya ya? Nyebut tempat-tempat. tempat ini renang Oh iya. renang bisa. Terus di DTC, tahu DTC nggak? Apa tuh? Depok Tahun City Town. Depok Town City tahun Square. kok Square DTC? Bukan Center. Tah. Oh, gue tau cuma Itu ya itu pernah kebakaran dulu. Jadi gini. Oh, kita jangan. Udah ya, cukup guys. Oke. Dibimbing, kepanjangan. diarahkan. Nah, kalau orang sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya malah dihitungnya pas awal ngekos malah ngehemat gitu, karena kan belum ketemu teman-teman banyak ya, jadi belum main kesana sini gitu, dan belum tahu Bandung tuh ada apa aja. Cuma makin kesini aku lebih merasa lebih boros sih, kayak pengeluarannya
makan kan. Biasanya aku jarang banget masak, malah nggak pernah masak ya di kosan ya. Jadi ya GoFood, terus beli makan di luar, terus belum lagi nongkrong sama teman-teman atau sama pacar aku gitu kan ke kafe. Jadi ya lebih lebih boros sih daripada awal banget aku ngekos gitu. Itu perkiraan di atas 2 juta atau di bawah 2 juta? Di luar kosan ya? Oh, oke. Sebenarnya kalau aku untuk per bulan atau per hari nih? Per bulan dong. Per bulan. Bisa di atas 1,5 kayaknya. Di atas 1,5. 10 juta. Enggak. Di atas 1,5 enggak? Di atas 1,5 enggak? Ngasih tahu. 10 juta di atas 1,5 enggak? Ya udah. Ya kan nggak perlu di detail berapanya. Nggak salah sih, tapi kita langsung aja ke anak PP. Oke. Kalau dari anak pulang pergi gimana? Berapa Aku pengeluaran? dulu. Karena pulang pergi kan jaraknya kita jauh ya, sama-sama Jauh jauh ya. Kita kan ini kan kita kuliah di Bandung Barat dan kita rumah di Bandung Timur. Betul. Ya kan, Jauh banget. ujung ke ujung. Timur. Terus kalau aku sendiri kan kesini pakai Grab ya, pakai ojek online berangkatnya. Ongkosnya itu bisa 35.000 sekali kesini. Jadi boleh dihitung aja ya itu ongkos kalau 35 sebulannya berapa gitu. Jadi kurang lebih pengeluaran aku kalau aku standarnya mau berapa? Standar Itu gimana? apa? Yang di atas di bawah. Oh jadi perkiraan Perkiraan. bisa di atas 1,5 atau enggak nih kayak orang 1,5. Oh Enggak. Maksud Jadi- aku, kalau aku berarti bisa di atas 1,5. Oh bisa di sama atas. juga. Tapi bisa di bawah juga berarti. Enggak. Oh, Enggak selalu. bisa. Kalau bisa di bawah, oke. Bisa, oke. Gimana makan nih? Walaupun kalian pulang pergi gitu, tapi makan di luar juga kan? Kadang aku lebih memilih bekal, tapi itu kalau misalkan keburu. Karena kan namanya PP, kita kan pergi kayak sejam sebelum. Bayangin kalau kelas jam 7 kita pergi jam 6. Bahkan harus setengah 6 gitu. Apakah sempat untuk memasak? Enggak gitu. Kalau misalkan enggak sempat, aku tuh jajan, cuman jajannya ya tetap jangan mahal-mahal karena ongkosnya aja udah segitu gitu. Seperti itu. Kalau dari Syahid gimana nih? Oke, kalau aku sendiri ada di kisaran 1,5 sih. Jadi Kilogram. enggak dong. Kenapa sih? Kirain 1,5 makanya 1,5 rupiah. 1,5 meter. Ribu. Nah, Nah jadi kalau misal aku udah ngitung-ngitung nih, jadi kalau misalkan buat bensin sendiri kan karena Unge tadi naik angkutan kayak ojek online gitu ya. Kalau aku sendiri kan naik motor nih, kan biasa kalau aku tuh seminggu tuh bisa ngabisin 100.000 buat PP. Itu 3 kali bolak-balik gitu ya. Nah kan itu pasti ada sisa nih. Apalagi kalau jajan-jajan mungkin aku nggak terlalu banyak jajan juga sih, kayak paling cuman makan-makan aja sih, makan tipis-tipis atau cuangki. Makan tipis-tipis itu gimana? kayak Tisu. Triplek, makan triplek mungkin. Triplek kan tipis. Oh lagi. bukan dong, pangsit tipis tuh kan bisa juga. Ya. Satu ini juga apa makanan kayak yang nggak terlalu berat juga sih, kayak buat Cemilan, ganjel, ngemil-ngemil istirahat. gitu ya. Di kantin Makanan juga ringan. ada tuh kayak mie ayam dan yang lain-lain. Keripik kaca gitu. Terus sisanya yang 500.000 itu aku investasiin di Wih. Bitcoin. Oh. Investasi. Oke, enggak lanjut. Apa tuh? McLaren luar. Oke berarti Gua nggak punya. harus tetap investasi ya. Betul. namanya mahasiswa meskipun 5.000. Di bibit 10.000 sih. Bibit Shopee kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Topik ketiga, kalau kalian lagi senggang atau gabut, biasanya ngapain? Apalagi kan misal nih dari anak PP ataupun anak kos udah sampai kampus ternyata kelas gak jadi kan, terus gabut, terus ngapain tuh kira-kira? Dimulai dari anak PP. Berarti ini pas kita udah di kampus terus gabut. Ataupun misal kelas jam 7 sampai jam 9, terus nanti kelas keduanya tuh misal jam 2. Nah dari jam 9 sampai jam 2 itu ngapain? Oh. Kalau saya nih sebagai anak PP, saya menunggu entah di mana di daerah UPI sama pacar saya berdua. Seperti terdampar kan? Terdampar itu kayak bisa di Selasan, bisa di kantin atau di yang apa sih yang depan itu? Oh, tempat yang risol. Tempat OB itu. Tempat risol. Apa itu? Kok Tempat risol? OB. Risol di mana? Di mana tuh?
Oh, Betul, Selasa bukan apa? Selasa. Lobby. Lobby. Duduk aja gitu ngobrol-ngobrol, kalau lab lagi kosong kita ke lab gitu, kalau lagi gak dipakai kelas. Oke, kalau Syahid gimana nih? Kalau aku pribadi, karena mungkin aku punya salah satu teman yang kontrak, wah itu enak banget nih kan. Jadi aku bisa mampir dulu kayak, yuk di mana yuk? Oke, gas. Nah di sana tuh ada FIFA, ada Nintendo. Itu seru banget tuh main FIFA 2000 berapa? 10. 2004 dong. Nah alhamdulillah kebantai terus sih, cuman ya tetap. Alhamdulillah kebantai. Jaya. Oke, lanjut. Alhamdulillah kebantai. Jadi nggak gabut lah ya kalau di kosan. Enggak sih, bisa ke mampir. Manfaatin teman sendiri. Iya betul. Manfaatin. Enggak dong. Wahyu. Beda ya. Wahyu. Beda. Wahyu. Wahyu kamu dimanfaatin yuk. Kamu dengar ini Wahyu. Oke, kalau dari anak kos gimana? Coba Oke, dulu. dari aku ya kayak. So. Kayak kalau dari aku sih, kalau emang gak ada mata kuliah gitu, karena aku tipe anak yang gak bisa diem di dalam kosan doang gitu ya, harus keluar. Jadi of course aku pasti nongkrong sih, kalau nggak ke mall, ya ke kafe-kafe yang baru atau yang belum pernah aku coba gitu. Karena kalau di kosan doang kan, kosan tuh kan sangat sepetak itu ya, dan yang kayak cuma kasur, kamar mandi, dan gak ada apa-apa lagi gitu. Jadi kayak bosen banget kalau di kosan doang, apalagi cuma main TikTok dan lain-lain. Jadi lebih baik kayaknya aku nongkrong keluar, nyari suasana baru, nyari kafe-kafe baru sambil mungkin diselingi sama nugas-nugas gitu sih. Kalau dari mas-mas Depok gimana? Depok jadi malu. Gabut ya? Gabut sebenarnya enggak gabut sih, karena ketua BEM bos. Siap bos. Ya jadi walaupun gak ada kelas gitu, tapi pasti ada aja yang dikerjain gitu. Urusan himpunan ataupun ya urusan himpunan, kadang ke internal atau ke eksternal. Berarti selalu urusan himpunan. Iya, tapi nggak selalu, tapi kurang lebih urusan himpunan. Kebanyakannya urusan himpunan gitu. Tapi Ada apa? ngerasa terberat kan nggak? Maksudnya kan harus ketemu internalnya juga sama ketua BEM, terus eksternal juga sama ketua BEM. Bukannya ada tim lain bisa ketemu, apakah harus dihandle terus atau gimana nih? Kan pasti ada tugas-tugas lain juga, apakah himpunan terus atau gimana? Nah, lihat kan saya bungkuk. Berat gitu. Lumayan berat sih, terus lumayan capek juga gitu. Kalau misalnya apalagi ketemu banyak orang, ya cukup menguras tenaga gitu. Tapi enjoy lah, karena ini pilihan kita sejak dari awal. Oke, keren banget nih dari jawaban Aklan. Tuh, nanti ada quotes ya editor. Set. Aklan 2024. Ya editor ya. Berarti kalau dari antara anak PP sama anak kos ini, kalau misalnya gabut hampir sama lah ya. Mungkin ada kegiatan atau bisa nunggu. Cuman capeknya itu sama ngantuk kali ya. Ngantuk gak? Nah, Ngantuk. betul. Nah, ngantuknya. Boleh Betul, bro. langsung ke pertanyaan keempat? Nah, pertanyaan selanjutnya. Udah disebut sih tadi. Kalian capek nggak sih pulang pergi rumah atau ngekos? Kenapa dan pernah nggak kepikiran kalau pulang pergi rumah pengen ngekos aja gitu, yang jauh nih, yang pulang pergi rumahnya tuh jauh, pengen ngekos aja, atau yang ngekos mungkin berandai-andai rumahnya tuh dekat sama kampus. Oke. Gimana nih? Siapa dulu nih? Dari tim kos dulu. Tim kos. Oh aku. Sebenarnya pengen gitu ya, tinggal di Bandung gitu. Kayak kadang iri sama teman-teman yang enggak ngekos gitu. Dia masih bisa merasakan. Tolong backsound sedihnya, editor ya. Oke, di Backsound Bandung. sedihnya. Ya. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Iya. Ya kadang iri sama teman-teman yang enggak ngekos gitu, bisa pulang tidur nyenyak dan bisa ngerasain masakan ibu gitu. Kadang iri aja. Jadi editor. Oke, kalau dari orang sendiri gimana? Ya sih sama kayak Aklannya, hampir sama kayak ya kalau di kosan kan nggak ada teman, nggak ada keluarga, kita sendirian gitu. Terus jadi kayak adalah rasa iri sama teman-teman yang tinggal di Bandung gitu ya, kayak enak pulang bisa ketemu keluarga atau misalnya bisa main sama teman-teman, karena kan kalau di kosan nggak semua teman-teman aku juga di Bandung semua kan, jadi nggak semua teman-teman bisa diajak main terus-terusan gitu ya. Walaupun ada pacar, cuma kan bosan juga ya kalau sama pacar mulu gitu ya. Nanda,
Pas saya kan pengennya kayak ya jalan-jalan sama teman-teman yang lain, sama keluarga. Ya tadi juga nyobain masakan mama gitu. Ya ada suka dan duka sih jadi anak kosan ya. Tapi kalian dari tim anak kos tuh pernah nggak sih ngalamin homesick gitu? Pernah sih. Pernah, jelas pernah. Menangis di kamar sendirian, mati dilampuin nyetel lagu. Masih dilampuin. Lampu Dilampuin kan. Gimana nih ketua BEM? Mati dilampuin. Tapi sering video call nggak sama orang tua atau keluarga di? Sering. Jarang sih. Oh, Oh, jarang juga deh. Enggak bercanda. Karena Sering. mama aku sibuk dengan kerjaan, papa aku juga sama, jadi aku pun juga sibuk dengan tugas kuliah dan project, jadi emang jarang banget buat kontak-kontakan, dan sekali kontak cuma kayak nanya kabar kakak di mana gitu. Jadi kayak emang apa ya, sangat kurang sih komunikasinya gitu ya, gitu sih. Kalau aku mah sering sih, bisa dibilang sering gitu karena ya selalu nanyain keadaan orang tua gitu. Terus juga kadang kan aku kan punya adik-adik kicik ya. Nah kadang tuh nanyain kangen mana gitu. Diedit muka adek gue ya, Wahyu ya. Depok masih AA ya manggilnya? Masih Masih AA Aklan. Aduh, Ih, jorok. Kalau dari tim PP Gimana? Oke, kalau aku sendiri sempat kepikiran mau ngekos juga waktu itu tuh, cuman karena kita angkatan COVID gitu ya, jadi karena nanggung banget gitu aku sendiri gitu ya. Waktu itu sempat ditawarin juga buat ngekos, pilihannya ya mau ngekos atau pulang pergi, tapi dibeliin motor katanya tuh. Nah akhirnya ketika waktu itu ditawarin, ya udah deh beli motor aja gitu kan, nggak apa-apa lah kalau PP bisa diatasin lah kalau kata aku tuh. Akhirnya ya udah kayak kita ngorbanin kesehatan buat PP pulang pergi dari Cileunyi nih. Lumayan jauh tuh, kalau misalkan ada kelas jam 7 aja tuh, itu udah macet banget. Nah, apalagi kelasnya tuh ada yang gak boleh masuk ketika telat. Wah, itu udah. Padahal kita udah tua di jalan kan? Iya, betul, udah tua di jalan gitu. Meskipun udah ngedengerin lagu yang santai-santai, tapi kalau misalkan udah keburu-buru, udah mepet, wah langsung sih kayak kita mau degaspol aja gitu. Lampu merah juga. enggak gitu. Editor, tolong. Oke. Dan tapi salah satunya nih kan kemarin COVID. Nah sekarang kan sebenarnya nggak COVID tuh. Nih banyak offline-nya. Apakah kosan Wahyu menjadi salah satu? Wah ini bermanfaat juga nih si Wahyu. Incerannya gitu. Jadi incerannya. Gue nggak bisa ngekos juga nggak apa-apa karena bisa memanfaatkan kosan Wahyu tersebut. Waduh, kalau kosan Wahyu ini enggak sih, aku enggak mau manfaatkan kosan Wahyu. Paling kalau misalkan ada yang kemarin nih kayak nobar yang kayak gitu kan, nah aku nginep karena itu malam banget nih pulangnya. Terus juga Indonesia waktu itu kan main nasionalis kan harus berjiwa gitu kan. Nasionalis harus berjiwa. Iya, harus terus di ini kan gitu, dikumandangkan dalam hati gitu. Meskipun kalah juga, cuman ya udah. backshot tadi. Oke. Ya, cuman nggak apa-apa lah. Yang penting Kelly bagus itu, Kelly. Tolong dipertahanin aja sih, itu aja. Kelly dipertahankan, tapi ya. Kalau dari Umi gimana nih? Kalau aku kadang iri juga ya sama orang-orang. Walaupun aku rumahnya masih di Bandung, tapi aku tetap pengen rumahnya itu lebih baik dekat dari UPI, dari kampus aku gitu, karena pengennya kalau misalkan ada jeda panjang antar kelas itu aku pengennya pulang, pengennya rebahan gitu, bukannya nunggu gabut dan ngobrol aja gitu loh, seperti itu. Oke, berarti tapi kan uang PP ini nih dari Umi sendiri kan 35.000 dalam sekali pergi, berarti PP 70.000 dikali sebulan itu bisa ngelebihin dari biaya kos kan. Tapi pernah nggak mending ngekos aja tapi sekali-sekali pulang ke rumah gitu, atau rumah itu lebih hangat banget jadi Umi pengen pulang? Dulu tuh aku pernah mau ngekos beberapa kali, cuman kasusnya selalu sama ya, papa aku awalnya ngebolehin tapi endingnya pas udah beneran mau selalu gak ngebolehin. Tapi apa ya, at the end of the day gitu loh, akunya juga lebih nyaman PP gitu loh, karena pulang pun ya pulangnya ke rumah gitu. Jadi kalaupun pas pulang aku belum makan tinggal makan, kalau misalkan ngekos kan belum makan harus beli gitu. Kalau di rumah udah disediain gitu. Aku lebih
lebih mikir kalau di walaupun PP gitu, pengeluaran aku tuh bakalan lebih dikit daripada yang ngekos gitu. Oke, berarti udah terbiasa juga dengan itu ya. Oke nih, pertanyaan terakhir ya teman-teman. Kalau kalian beres ngampus, apa aja sih kegiatan pertama yang biasa kalian lakuin selain pulang ya? Dari tim PP dulu. Boleh, dari Bunge kali. Beres ngampus ngapain? Ya, Ya. selain pulang gitu. Oh, selain biasanya pulang. apa? Ngapain dulu? Apa ya selain pulang ya? Pulang, oh boleh bucin makan. gitu biasanya atau gimana tuh? Bucin karena perkuliahan sudah. Oh kadang aku kerja. Karena kan aku kerja juga, jadi kadang kalau misalkan ada tempat yang harus aku datengin, aku datenginnya beres kuliah gitu. Karena kan sekali lagi kampus aku jauh ya, jadi kalau misalkan ditunda-tunda kayak ntar aja pas nggak kuliah, ntar jadi keluarnya 2 kali gitu, keluar ongkosnya lebih banyak. Jadi biasanya beres kuliah aku kerja atau nggak beres kuliah, kadang makan, kadang kalaupun mainnya ke kosan humam Kosan umum. atau enggak, tapi jarang sih, kebanyakan kayak ya udah as simple as makan terus langsung lanjut pulang lagi karena capek. Ya benar, karena capek jadi langsung pikirannya pulang rebahan. Kalau dari Zaid gimana ya? Oke, kalau aku sendiri, aku tuh kan lumayan agak jauh nih kalau pulang 1 jam. Nah, aku tuh kadang cari makan dulu aja gitu kan, biar buat ganjil juga. Takutnya malah ketika pulang udah lapar di jalan, taunya mama nggak masakan, agak jadi sayang juga kan. Jadi taunya gitu kan, makan di kampus aja gitu kan. Nah, aku kadang nyari makan dulu nih, biasanya di daerah Gerlong Hilir atau Gerlong Tengah kayak Teh Nina tuh. Ini bukan endorse ya, tapi emang jujur enak, tapi agak lama. Teh Nina tolong makannya dipercepat, ini agak lama kalau ngantri ya. Editor, Oke, masukin Teh Nina. Oke, lanjut gimana ya? Oke, itu aja sih. Karena aku kadang kalau misalkan udah pusing kampus yang kayak gitu tuh kadang ngelariinnya tuh ke makan. Karena makan salah satu kunci untuk menghilangkan stres. Makanya buat teman-teman yang stres ngerjain sepro, makan solusinya. Mungkin dari anak-anak PP ini mereka beres kuliah makan karena butuh perjalanan lagi yang lama kan, mereka harus jadi Betul. musafir lagi. Musafir. Kecil ini makanya kayaknya. Betul. Waduh. Oke, kalau dari tim anak kos biasanya kemana? Langsung pulang ke kosan atau gimana? Kalau aku sih biasanya ya nongkrong dulu gitu sama teman-teman di Selasar, ngopi, ngerokok gitu-gitu sih. Terus juga kadang kalau misalnya ada urusan himpunan ya ngerjain urusan himpunan gitu. Udah gitu doang. Iya, karena nggak ada yang menarik di kampus. Selain Sound himpunan, selain himpunan. Enggak juga sih. Oh, berarti ada dong. Enggak ada. Kan tadi kan bilang nggak ada yang menarik di kampus gitu. Berarti himpunan gak menarik dong. Menarik. Tadi kan ini udah lanjut Aura. Ayo. Jangan menjatuhkan ketua ya. Aura, lanjut Aura. Oke, kalau dari aku tergantung sih ya. Kalau misalnya aku sama pacar aku biasanya nongkrong dulu di Selasa bareng teman-teman yang lain gitu ya, teman kita ngobrol-ngobrol, terus biasanya nggak langsung pulang ke kosan sih. Biasanya kita cari makan dulu, dan cari makannya juga nggak di daerah Gerlong sih, karena kayak yaudah kita jalan-jalan keliling Bandung aja gitu. Jadi kayak nyari jalan makan di Bandung, habis itu kita nongkrong lagi ke kafe sambil ngerjain tugas atau proyekan dan lain-lain, baru malam pulang ke kosan. Jadi kayak emang kalau abis dari kampus langsung ke kosan tuh emang ngerasa feel-nya tuh lebih kayak nggak enak gitu, sepi banget gitu kan di kosan sendiri. Jadi kayak ya udah yuk kita manfaatin waktu kosong buat jalan-jalan gitu sih. Kita juga kalau anak PP pulang kuliah pasti ke Selasar dulu ya. Nice, betul dong. Jadi editor tolong bikin kita di Selasar. Bikin kita di Selasar. Abis itu ada muka Nabil. Oke, terima kasih editor. Oke, tapi kalau Hore emang selalu pulang malam Iya. setiap harinya atau pengen kayak Unge sama Syahid pengen rebahan? Aku sih pasti selalu pengen pulang malam ya, karena balik lagi aku nggak suka suasana kosan yang terlalu hening buat aku, karena aku tipe yang nggak bisa sendiri banget, nggak bisa alone banget. Karena kalau udah sendiri kayak pengen apa ya, ngebayangin hal-hal negatif mulu gitu, di kayak
nggak bisa nih, gue nggak bisa gitu, gue harus keluar gitu. Jadi kayak pasti jalan-jalan, tapi tergantung sih pacar aku mau apa enggak gitu. Kalau nggak mau ya udah, mau nggak mau balik kosan gitu. Oke, keren-keren banget ya dari sudut pandang anak PP sama anak kos. Boleh tepuk tangan dulu? Makasih juga nih buat anak kos sama anak PP karena udah ngasih atau sharing gitu ya insight ke teman-teman yang ada di rumah, tentunya komiks. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye ke kamera. Dadah, dadah, dadah. Oke di Komiks, tadi kita udah dengerin nih sharing dari anak kos dan juga anak PP, anak-anak ilmu komunikasi. Yang di studio nih sama bintang tamu, gimana tadi ngobrolnya? Seru nggak? Tepuk tangan dong. Bintang tamu kita sama kru kita sangat semangat ya hari ini. Rame nih katanya ya tadi. Ya kapan sih komiks itu nggak rame? Nah, kita sudahkan aja episode kali ini. Jangan lupa tonton komiks di episode selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru-seru lagi. Dan jangan lupa untuk Like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Apalagi yang ngekos sama yang nge-PP nih. Iya. Pasti relate banget kan? Relate sama obrolan kita kali ini. Bener banget. Nah, kita bakalan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan gue Verly dan juga rekan gue Karin Sabrina yang bakal ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.